Teman-teman yang udah gabung bisa lihat share screen-ku. Di sini aku coba jelasin dulu ya tentang resource-resource belajar yang ada di JDSC. Jadi kalau misalkan kita buka Discord JDSC itu kan ada beberapa kategori nih di sini. Ada information, ada chillin, ini buat chat, informasi ini tentang JDSC lah, tentang readme-nya itu isinya tentang apa itu JDSC, informasi-informasinya, panduan servernya, terus announcement event-eventnya. Kalau misalkan bakal ada event, bakal ditaruh di sini sama Mas Yoga dari core team juga bagian event. Terus ini buat JDSC, terus log server, ini tempat teman-teman masuk. Terus buat teman-teman yang kalau misalkan ada temannya mau baru masuk, mungkin bisa kenalan di sini atau yang belum kenalan juga bisa kenalan di sini. Terus ini ada chillin kalau mau chat general, kalau mau chat apa aja bisa bisa chat di sini. Terus ini ada meme and clip, kalau mau share-share meme tentang pemrograman atau di luar pemrograman sangat boleh. Terus di sini ada bursa kerja, kalau ada informasi kerja atau lowongan-lowongan pekerjaan atau informasi lomba boleh di drop di sini. Nah, terus ada wartel, ini kalau mau ngobrol, ngobrol random bisa di sini, terus ada workshop. Nah, sekarang teman-teman yang ada gabung di sini tuh sedang ada di workshop. Kalau misalkan ada yang mau nanya, terus Regin bisa diganti nggak ya, kayak robot. Nah, kayak ini chat di sini aja. Coba ganti Regin. Kalau gini lebih jelas nggak, Kri? Regin yang bagus apa? Ayo bahas. Japan ini udah Japan. Udah jelas belum suaranya? Oke. Ya, pokoknya kalau teman-teman yang udah gabung workshop ini terus mau chat, bisa chat di sini. Voice chat workshop. Terus di resource itu ada materi-materi Android. Di sini ada Android, ada machine learning, sama ada web dev. Nah, untuk malam ini kita bakal coba bahas seputar resource yang ada di Android. Jadi ini ada resource yang sudah dibikin sama Mas Davin di server sebelumnya. Jadi sebelumnya ini servernya Infinity, dibuatnya untuk teman-teman UIN juga sebenarnya. Tapi kalau sekarang udah jadi JDSC, jadi ada list sumber belajar Android untuk JDSC-nya itu sendiri untuk di sini. Nah, jadi malam ini kita coba bahas ini. Yang pertama itu ada Notion. Di Notion-nya. Nah, jadi di Notion-nya ini bisa diakses di sini di Android Learn di bagian resource. Sama aja ya. Bentar. Hilmi bisa on mic nggak? Hilmi, 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 Hilmi. Halo. Suaraku udah jelas belum dari yang tadi? Udah mendingan ya? Ini servernya. Oke. Lanjut ya. Terus di sini ada learning path yang cukup terstruktur yang udah dibuat sama JDSC juga. Jadi kalau misalkan kita mau belajar Android itu ini juga udah dijelaskan sebenarnya sebelumnya di itu di pertemuan pertama yang tentang JDSC. Jadi ada belajar Kotlin dulu. Sebelum belajar Android tuh kita harus belajar bahasa pemrograman Kotlin untuk develop aplikasi Android-nya.
Terus di Android pemula itu ada layout dan ini untuk belajar terstruktur ya. Jadi kalau misalkan di pemrograman itu ada dua metode belajar sih yang cukup mainstream, yang cukup umum. Yang pertama itu belajar terstruktur sama belajar berdasarkan project. Nah, kalau di JDSC ini kami tuh berharapnya teman-teman di sini tuh belajar terstruktur. Jadi nggak langsung bikin project, tapi bikin projectnya itu dari apa yang telah dipelajari secara terstruktur. Mas, aku nggak respon. Nah, kalau di sini tuh kita belajarnya yang secara terstruktur, bukan based on project. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba belajar based on project, di YouTube ada cukup banyak YouTuber yang menyediakan video-video seputar pemrograman Android yang berdasarkan project. Yang paling yang cukup terkenal itu ada Philip Lechner, Android. Dia tuh bikin playlist untuk bikin beberapa aplikasi. Di sini ada playlistnya, ada MVVM Chat App. MVVM itu arsitektur yang cukup sering, clean arsitektur yang cukup sering digunakan di Android. Ada live stream apps, ada Pokédex app, pokoknya cukup lengkap lah ini. Nanti coba aku share juga ya untuk YouTuber-YouTuber yang coba bikin video aplikasi yang project gitu, based on project. Sama kalau bahasa Indonesia itu kayaknya ada Bagi Kode, tapi aku kurang tahu ya kalau misalkan Bagi Kode ini dia bikinnya itu kayaknya yang berbayar deh kalau misalkan mau yang lengkap. Tapi ada juga beberapa yang sumber belajar yang gratisnya kok. Tapi kayaknya ini masih pakai Java juga sih. Itu kurang recommended. Ya pokoknya nanti aku share lagi kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar secara based on project. Tapi di sini malam ini aku coba share how to learn Android itu berdasarkan yang terstruktur. Nah, jadi di Google DSC itu sudah disediakan juga namanya Android Study Jam atau belajar Android, sumber belajar Android. Nama sumber belajarnya Android Study Jam. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman masuk ke Android pemula, di sini ada beberapa Android Basics Kotlin course. Ini sebenarnya like mode ya. Nah, di sini ada 6 unit, ada Kotlin Basics. Di sini kita coba perkenalan dengan bahasa pemrograman Android, Kotlin, dan kita coba bikin Android aplikasi yang sederhana dengan bahasa pemrograman tersebut. Kemudian unit 2 ada layout, kita belajar tentang layout di Android, material design guidelines. Terus kita juga belajar navigation, itu navigation perpindahan antar satu page ke page lainnya, atau satu activity ke activity lainnya, atau activity ke fragment lainnya. Terus di sini ada connect to internet, di sini kita belajar HTTP dan REST API. Terus ada data persistence, di sini kayaknya kita belajar tentang um, local database, yang dimana itu kita coba pakai SQLite di Android. Terus yang unit 6-nya itu ada work manager. Nah, aku coba share dulu ya biar jelas. Nah, di sini tuh kita malam ini kita juga bisa sign in. Coba sign in ya. Kalau misalkan kita menyelesaikan satu unit, kita bisa dapat badge dari Google. Jadi ada badge-nya. Coba pakai akunku. Terus kalau misalkan kita ke dashboard, ini setiap Google developer itu ada itunya. Ada akunnya di developers.google.com, profilnya seperti ini. Terus ada badge-nya. Kalau mau lihat badge-nya ada di my profile. Terus di sini ada badge yang pernah didapat. Kalau aku ada Android Studio User, attendee IO 2021, Adventurer. Ya itulah. Terus kita malam ini bakal coba selesaikan unit 1 ini di Android Basics.
Kotlin course untuk dapat beberapa batch ini. Nah, yang pertama itu Introduction to Kotlin. Jadi ini aku juga belum terlalu itu ya, belum terlalu buka-buka. Jadi kita sama-sama explore di platform ini. Nah, your first learning pathway and quiz batch. Jadi udah dapat batch-nya, belajar pertama. Oke, kita dismiss. Terus di sini ada Welcome to Android Basics in Kotlin. Ini bentuknya video YouTube. Kalau aku putar kayaknya suaranya nggak kedengeran, jadi aku skip aja. Teman-teman bisa dengerin sendiri videonya di link yang udah aku bagiin di chat dari sini. Ya, kalau misalkan teman-teman mau nonton videonya. Nah, terus ada Build Your First Android App in Kotlin. Di sini dia belajar apa ya? Di sini kayaknya masih belajar tentang bahasa pemrograman Kotlin-nya deh. Jadi bisa dinonton aja, terus kita coba yang cari code lab aja ya, ini kayak code lab. Nah, ada code lab-nya. Code lab-nya ini kita belajar dari modul. Dan sebenarnya ini bisa di bahasa Indonesiain. Kan ini ada language setting-nya. Kita bisa pakai bahasa Indonesia kalau misalkan teman-teman ada yang terkendala bahasa Inggris, tapi sarannya sebenarnya apa ya? Belajar pemrograman itu sekalian belajar bahasa Inggris, soalnya dokumentasi itu rata-rata kan bahasa Inggris kan. Jadi kalau bisa belajar bahasa Inggris sih. Tapi ini untuk untuk biar enak aja sama yang lain kita coba pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi ada kode lab. Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemrograman Kotlin. Kotlin adalah bahasa modern yang dibuat untuk membantu developer menulis kode efisien dan kesalahan seminimal mungkin. Ini skip aja. Terus menggunakan ini tak zoom biar. Nah, jadi kalau misalkan kita mau coba-coba bahasa pemrograman Kotlin-nya, kita nggak perlu itu. Kita nggak perlu download apa-apa sebenarnya kalau cuma mau nyoba-nyoba. Ini udah disediain sama Android-nya, developer Android-nya ada Kotlin Playground. Sebenarnya dari Kotlin-nya juga ada, tapi karena ini Kotlin-nya Android, jadi kita diarahkan ke Playground Kotlin. Kita coba share. Nah, ini kalau misalkan kita mau tulis Hello World, kita langsung run aja. Voila, kita udah jadi programmer Kotlin. Ya, jadi kita udah print Hello World. Print Hello World itu salah satu apa ya? Historical moment. Jadi kalau misalkan salah satu peristiwa bersejarah. Jadi kalau misalkan kita udah print Hello World, kita kayak udah berasa wah, aku seorang programmer. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Terus ke bawah lagi memodifikasi program Hello World jadi Happy Birthday. Jadi ini kita coba copy ya. Terus kita ganti Hello World-nya jadi Happy Birthday. Nah, kayak gitu sih kalau misalkan mau belajar Kotlin di Android di playground-nya. Ini juga dijelasin memahami bagian-bagian program, maksudnya bagian-bagian kodenya gitu. Jadi di sini kan kita lihat ada fun. Fun itu ya kepanjangan dari function, atau di pemrograman kalau misalkan teman-teman mau belajar pemrograman Kotlin udah ada di ini juga. Sebenarnya harus belajar pemrograman Kotlin dulu sih sebelum terjun ke Android. Jadi untuk pembelajaran Kotlin-nya itu diharapkan teman-teman di sini tuh kalau bisa belajar mandiri aja untuk belajar bahasa pemrograman Kotlin-nya, soalnya udah dicantumin juga kan resource-nya di Android Learn. Ada ini Kotlin Pemula. Jadi untuk kalau misalkan teman-teman memang tertarik untuk belajar Android, jadi belajar Kotlin dulu. Udah ada di resource-nya di Android Learn. Nah, ini dijelasin codingannya. Fun itu untuk fungsi atau function. Fun main adalah nama fungsinya main. Terus ke bawah ada block code yang ditandai dengan kurung kerawal fungsinya.
untuk kode yang akan menyelesaikan tugas. Terus print line happy birthday. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk code lab introduction to Kotlin ini, write first program in Kotlin. Ini tadi nggak ke itu ya, nggak. Terus next memperluas program mencetak lebih dari satu pesan. Ini juga bisa langsung dicoba di playground yang tadi. Ada print in happy birthday. Misalkan happy birthday Uin suka. Ada berapa sih Uin suka? 70 berapa gitu. Nah ini inputnya, ini outputnya. Birthday Uin suka 7x atau apa. Terus ini kita main cepat aja ya biar langsung masuk ke Android, bisa dapat waktu ke Androidnya. Sama ini untuk ini juga dijelasin di sini kalau misalkan ada error. Jadi kalau kita mau print line Kotlin, kita itu harus pakai kutip dua atau ini menandakan kalau misalkan dia itu string. Kalau misalkan kita nggak pakai kutip dua atau langsung teks itu bakal error. Reference. Maksudnya unresolved reference itu dia nganggapnya Jansi ini variabel. Nah, kalau misalkan kayak gitu ini sebenarnya bisa dibikin sih Jansi kan. Tapi aneh sih. Ini bisa langsung Jansi gitu. Dan ini salah satu worst practice sih, maksudnya variabelnya itu harusnya diawali huruf kecil. Oke, langsung di solusi. Jadi ini juga ada solusi di akhir. Jadi di kode lab-nya itu ada codingan full tentang kode apa keseluruhan kode lab-nya gitu. Jadi bisa langsung di copy terus dicoba di playground-nya. Terus ada ringkasannya, terus ada kalau mau belajar lebih lanjut kemana, dan disuruh latihan sendiri. Ya kurang lebih itu sih untuk yang introduction to Kotlin-nya. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut ke bagian berikutnya. Ayo, mau bertanya nggak? Atau mungkin aku kecepatan ngejelasinnya atau ada masukan gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman yang baru masuk, bisa cek bagian ini ya, voice chat workshop untuk ngikutin itunya. Ini di-record nggak ya? Iya di-record, tapi kita lagi ada masalah YouTube-nya JDSC itu nggak bisa aktif. Lagi diurus juga, jadi mungkin nanti diupload tapi lagi diurus juga. Yang video-video kemarin juga belum diupload soalnya. Yang join di sini tips semua ya. Kurang tahu sih. Kalau misalkan ada yang ini dari UGM, Mas Agung dari UGM. Yang baru join bisa chat ini ya, cek di voice chat workshop buat ngikutin juga. Ini ada link course yang kita pakai. Nanti videonya diupload ulang kalau bisa. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut ya. Terus ini ada birthday message, kan ulang tahun. Pokoknya di resource ini udah lengkap banget sih sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar gitu. Soalnya mereka tuh udah nyediain resource yang sangat terstruktur, ada centang-centangnya juga kayak gini, jadi sangat interaktif sih menurutku, salah satu course yang interaktif. Salah satu ya course yang interaktif. Terus bisa beberapa bahasa juga, ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia.
Nah, terus yang bagian ini disuruh buka playground lagi. Word. Terus kita disuruh bikin kue ulang tahun. Ini langsung kita copy aja ya. Kayaknya kita bakal dikasih masalah di nanti. Soalnya ini dia cuma ngeprint line semua. Mencetak aja. Padahal sebenarnya ini kan kita bisa lakukan perulangan gitu. Juga kita bisa lakukan perulangan. Birthday ini. UIN. UIN berapa sih umurnya? Dijaga usia 70 tahun. Oke. Is the very good age to celebrate. Oke. Terus ini mungkin apa ya, tak skip aja ya biar teman-teman kalau misalkan mau belajar tuh belajarnya di luar aja. Ini cuman mau nunjukin aja kalau misalkan kita ada kode lab, kita di server ini kita udah nyediain resource Android Learn yang terstruktur. Untuk yang belum terstruktur nanti ditambahin lagi untuk yang based on project. Ini ada solusi akhirnya. Ini aja yang coba aku jelaskan. Yang agak gitu ya. Mata sih sebenarnya. Nah, jadi di function main ini, function main itu tadi juga udah dijelasin di kode lab-nya. Kalau misalkan kita mau mencetak sesuatu, kita pakai function main ini. Terus ini ada function print cake candles. Functionnya ini parameternya ada age, tipe datanya integer age itu usia. Jadi print cake candles, dia mau mencetak candlesnya berdasarkan usianya berapa gitu. Terus repeat age. Repeat ini fungsi looping di Kotlin. Kalau di bahasa pemrograman lain mirip-mirip seperti for. Bedanya ini kita bisa langsung masukin kita pengen ngulangnya berapa kali gitu. Ini apa function repeat, function bawaan dari Kotlin-nya. Terus dia mengulangnya itu berdasarkan age, berdasarkan parameter age, di mana di function main-nya itu parameter age itu 24. Jadi cake candles atau lilin ulang tahun yang dicetak itu ada 24. Jadi ini tuh ada 24 totalnya kue ulang tahunnya. Terus kalau print cake top itu function apa ya? Print cake top. Dia bagian ini. Oh, layer paling atasnya. Creamnya mungkin ya, print cake top. Ini juga berdasarkan usianya tambah 2. Biar ada spacingnya di antara. Tapi pakai repeat juga. Terus ada terakhir function print cake bottom. Ini itu ada age sama layers. Bagian bawah kuenya ada berapa layer. Di sini ada 5 layer. Usianya ada 24, berarti diulangnya 24 kali juga. Ini ada 24 kali, terus ada 5 layer. Jadi kayak gitu sih untuk belajar di sini tuh udah jelas banget. Terus ada rangkumannya juga bisa dibaca. Udah, kalau udah selesai, ini kalau misalkan kita udah selesaikan satu apa ya namanya activities ya, ada unit basic tuh ada unit 1 Kotlin basic, pathway. Ini kita hampir selesaiin satu pathway, udah selesai semua. Terus kita coba take the quiz.
ini bisa bahasa Indonesia. Bagian ininya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman bagian kode labnya yang tadi bisa bahasa Indonesia. Ini cara ngakalinnya aku sebenarnya install plugin sih. Kalau misalkan ada teman-teman yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia bisa install plugin Google Google Translate. Jadi kita tinggal blok, terus tinggal klik. Biasanya bakal muncul icon ini, terus bakal nge-translate. Tapi kalau misalkan nggak muncul itunya bisa di ini. Extensionnya apa ya? Ya, ekstensinya ya Google Translate. ID-nya ini. Udah ini kalau misalkan dibuka di linknya gimana ya? Oh ini. Uh, Oke, lanjut. Kita coba kerjain kuisnya. What is a program? Wah, ini gak ngebaca sih tadi. Berdasarkan insting aja. Spesifitas. Tool that helps you. Kalau tool bukan tool. Series of instruction. Nah, inilah jawabannya. Define. Ini function sih, Pak. Kalau nggak salah tadi itu function print. Jawabannya ini. Jadi apa itu program? Program adalah sebuah seri dari instruksi dia untuk komputer, untuk sistem komputer mengeksekusi dan menyelesaikan beberapa action, beberapa aksi. Kumpulan kode lah begitu, kumpulan instruksi untuk menyelesaikan action gitu. Which keyword do you use define a function in Kotlin? Fun. Tadi juga udah dijelasin di modulnya. Fun itu buat tulis function. Fungsi. Which of the following do you need to create Kotlin program that prints a line of text? Comment describing what's main function. Jadi kalau kita misalkan mau pakai CLI, kalau kita, oh ya ini pertanyaannya dulu ya di translate. Which of following do you need to create? Bagian dari pilihan-pilihan ini mana yang kamu butuhkan untuk membuat Kotlin program, to create a Kotlin program yang ngeprint line of text, yang mencetak line of text, beberapa baris teks. Jadi yang pertama itu main function sama print line. Variables the system. Ini kayaknya juga sih. Kita butuh ini juga sih. Juga butuh. Kita nggak butuh komen ya buat ngejalanin kode, comment describe. Kita nggak butuh komen. Kita butuh main, curly braces setelah functionnya, terus print sama atau print line sama teksnya yang dikelilingi sama kutip dua quotation marks. Kemudian pertanyaan keempat, ini codingannya ngehasilin apa? Dia ngehasilin dua lines of text. Print line kali ini pakai print line. Dia tadi print line itu buat ngeprint satu line, print khusus satu line. Dan ini ada dua print line berarti print two lines of text. Kalau jawaban yang keempat, print two lines of text separated by a blank line, itu berarti dia 3 baris ya hitungannya.
Ada baris satu, baris dua, sama di antara dua baris itu ada satu baris lagi. Jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya yang ini sih. Terus yang terakhir, how would you modify this main function to the layer of cake? Bagaimana cara kamu memodifikasi function main ini supaya itu bisa ngeprint 6 layer cake untuk seseorang yang ulang tahun keempat. Ya berarti age-nya kita ganti 4 aja. Terus layersnya kita ganti 6 aja. Set file age to apa tadi itu? Nah, kenapa nggak pakai yang kutip 2 ini? Karena kita di function tadi ini mereka pakai integer. Ini udah integer, bukan bukan string. Kalau pakai petik 2 kayak gini tuh dia menunjukkan string. Jadi pakainya yang ini. Terakhir, oh masih ada ini. Terakhir, this option correctly calls the function below arguments. Di antara opsi ini mana yang paling benar untuk memanggil function ini dan paste mengoper argumen yang valid. Jadi ada name, ada argumennya itu ada 3, ada name yang tipe datanya string, ada location yang tipe datanya string, ada age yang tipe datanya integer. Di pilihannya itu ini string, string integer. Oh, ini udah bener. Ini string integer, ini nggak ada sih tipe data kayak gini. Ini error di sini. Dia nganggap ini variabel compilernya. Terus ini string semua, padahal parameter ketiga itu, argumen ketiga itu harusnya integer. Jadi ini salah. Terus ini juga nggak pakai petik 2, karena butuhnya string bukan variabel. Jadi yang benar yang submit. Harusnya benar semua ya. Tapi nggak tahu kalau ada yang salah. Ya, benar semua. Nah, itu dia apa? Unit 1 sama pathway 1. Udah selesai. Terus ada badge-nya. Kita dapat badge-nya dan bisa di-share di LinkedIn. Wow, nggak bisa ya? Bisa sih. Bisa di LinkedIn. Wah, I'm very grateful. Nggak bisa di-share di LinkedIn. Adalah, kalau ada yang mau share, silahkan share ya. Quiznya udah selesai, ini juga udah selesai. Kita balik lagi ke bagian yang tadi. Ini gimana? Navigation-nya hilang ya? Dia lagi explore ini. Nah, mungkin kita kan udah selesai pembagian belajar Kotlin-nya yang ada di sini. Di sini ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke bagian kedua, yaitu create your first Android app. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut ke unit 2-nya? Atau kalau misalkan malu bertanya lewat voice channel, bisa chat di sini, di voice chat workshop. Ya, buat teman-teman yang belum daftar di itunya, di eventnya bisa ke sid.witalk dulu ya, buat request RSVP biar kayak absen sih ini, biar tercatat kehadirannya di event. Ya, bisa lihat di chat general.
Jadi kalau nggak ada yang mau bertanya, mmm, aku coba lanjut ke itu ya, yang modul 2-nya, Your First App. Jadi di sini ada Introduction to Android Studio. Loh kok bahasa Indonesia sih? Oh udah bahasa Indonesia ya yang baik. Oke. Jadi ada video tentang Android Studio. Ini bisa diputar juga di browser kalian masing-masing. Terus download dan install Android Studio. Ada kode labnya juga. Ini ada panduan instalasi Android Studio. Mengenal Android Studio, apa itu Android Studio? Jadi aku jelasin juga ya, Android Studio itu aplikasi buat semacam teks editor, tapi lebih kompleks. Karena lebih kompleks jadinya IDE sih, Integrated Development, apa ya itu panjangan IDE, Integrated Development Editor kayaknya. Jadi Android Studio itu environment, Integrated Development di sini, IDE environment untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi ini dibuat oleh Google. Kalau kita mau bikin aplikasi Android, kita sangat direkomendasikan untuk pakai Android Studio ini. Kalau mau download, bisa langsung ke ini, Android Home Studio. Tapi harus memenuhi spesifikasi ini. Laptop minimal 64 bit, operating system minimal 64 bit atau Windows yang setara. Ini berdasarkan operating system ya. Kalau Windows 64 bit Microsoft, Windows 8 atau 10, terus arsitekturnya itu x86 64 CPU, second generation Intel Core, 8 GB RAM, 8 GB disk kosong, space kosong, terus minimum 1280 kali 800. Downloadnya bisa di page ini juga, buat yang belum download Android Studio. Ini kalau versi Windows, versi lainnya ada di bagian bawah kayaknya. Ini kalau yang Mac ada di sini, kalau yang Linux ada di sini. Oke, lanjut. Install video, selesai bagian modul yang ini. Terus lanjut ke membuat dan menjalankan aplikasi Android pertama. Nah, ini yang playground kita tutup aja ya karena udah selesai belajar Kotlin-nya. Membuat dan menjalankan aplikasi Android. Syarat pemahaman tentang penyiapan, konfigurasi, dan penggunaan aplikasi. Yang akan dipelajari itu membuat project Android untuk aplikasi Android menggunakan template. Oke, next. Nah, sekarang kita coba buka Android Studio ya. Udah mulai ngoding-ngoding ringan sih. Project di sini. Gak lama kebuka. Nah, ini udah kebuka. Tampilannya sekarang nggak kayak gini lagi ya. Udah kayak gini. Version Arctic Fox. Kalau yang ini kayaknya masih versi yang 4, berapa begitu. Tapi kalau ini udah Arctic Fox versi terbaru Android. Terus kita disuruh start new Android Studio project. Jadi new project. Terus empty activity.
Kita coba bikin project barunya itu dari MT Activity. Terus di sini kita coba namain projectnya WeTalk. Ini ada package name-nya Fahri Talk. Ini package name-nya kalau bisa unik ya, soalnya ini jadi ID di Play Store, kayak username lah di Play Store gitu. Terus save location, ini coba save di aja ya. Aku save di disk D ku. Teman-teman mau save di disk C atau manapun terserah. Terus language-nya bisa pilih Java atau Kotlin, tapi karena sekarang sejak 2018 sih sebenarnya direkomendasinya pakai Kotlin sama Google, jadi kita pakai Kotlin. Terus minimum SDK ini versi Android. Jadi di Android itu kan ada beberapa version kan, ada tombol help me choose. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah punya HP Android version tua, version lawas, itu ada deskripsinya juga di sini. Kayak Android 4,1, Android Jelly Bean, sampai 4,3 itu Jelly Bean. API levelnya ada 16, 17, 18. Nah, kalau kita sebagai developer, kita tuh lihatnya API levelnya. Jadi ada 16 sampai 30 yang sekarang. Ini Android 2, Android 11. Ada Android 12 sih sekarang. Ya 31 kayaknya yang API level tertinggi sekarang 31. Terus kita sebagai developer lihatnya angka ini, API level ini, tapi kalau misalkan sebagai user biasanya cuma lihat bagian ininya. Kita pakai versi Android-nya Nougat atau Oreo atau Pi atau Q atau R. Tapi semenjak tahun ini tuh Google udah pakai angka, udah nggak pakai huruf. Jadi kayak Android 12, Android 11, mereka maunya nyebutnya gitu, nggak pakai huruf lagi. Soalnya kayaknya udah kehabisan nama manisan deh. Ini kan manisan kan, Jelly Bean, KitKat, Lollipop. Jadi sekarang udah pakai angka. Yang terbaru itu Android 12. Nah, pertimbangannya apa memilih API level ini atau minimum SDK ini? Pertimbangannya dari jumlah user. Jadi ada target user kita tuh siapa? Kalau misalkan kita incar usernya semakin banyak, maka semakin rendah juga API level yang harus kita taruh. Misalkan ini ada yang paling umum itu minimalnya sebenarnya Android level 21. Karena ini tuh ada 98 user yang pakai, 98% user yang HP Android-nya atau device Android-nya itu version Lollipop ke atas. Jadi Lollipop, Marshmallow, Nougat, dan lain-lain. Ada 98%. Semakin ke bawah itu semakin sedikit usernya. Jadi yang pakai Android 11 atau Android R itu ada 24,30%. Jadi sangat sedikit user yang bisa pakai aplikasi kita kalau misalkan kita cuman spesifikasi SDK-nya ke level ini. Nah, jadi biasanya kita pakai yang 21, tapi karena pertimbangannya juga karena sebenarnya udah banyak yang pakai Marshmallow, jadi sebenarnya kayak akhir-akhir ini tuh orang udah banyak yang minimum aplikasinya udah dikasih Marshmallow, soalnya semakin semakin tinggi API levelnya, semakin banyak fitur yang bisa kita pakai atau semakin banyak update-update dari Android, update-update fitur dari Android yang bisa kita manfaatkan. Karena semakin rendah kan semakin lawas kan handphonenya, jadi semakin terbatas um, fitur-fitur yang bisa kita akses. Tapi semakin ke bawah semakin semakin tinggi levelnya, semakin banyak fitur yang bisa kita akses. Tapi ini kita coba pakai API 21 aja atau Lollipop, terus ini bisa langsung finish buat create new project. Nah, terus di sini cukup menantang ya sebenarnya. Soalnya aku lagi recording, buka Google Chrome, buka Android Studio, jadi cukup raung-raung laptopku. Gak apa-apa lah, buat belajar juga. Jadi itulah, device-nya harus kuat, developernya harus sabar. Karena ini kalau misalkan kita new project tuh biasanya bakal cukup makan waktu, karena bakal download
Gradle-gradelnya bakal build Gradle juga. Jadi harus sabar sih. Sambil nunggu build Gradle ini, ada yang mau bertanya mungkin teman-teman yang hadir sambil nunggu Gradle-nya di build. Ini cukup makan waktu sih, mungkin 3 menit lah kayaknya. Ya gimana Sen? Kalau aku sih mending bawaan Android Studio-nya, soalnya kan udah enak gitu, udah lengkap sebenarnya. Kalau kamu download sendiri tuh settingnya agak ribet sih, ya nggak sih? Atau gimana menurutmu? Kalau aku sih mending pakai mending pakai bawaan sih, soalnya kan tinggal nunggu gitu, tinggal download, nunggu itu sih. Ya gimana Pak Agung? Waduh. Em, Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Agung. Jadi bisa langsung di-generate kok. Dia itu settingnya ada di build Gradle, Mas. Bentar, tunggu ini dulu ya. Bisa dia. Nah, di sini ada build Gradle app. Build Gradle app. Di sini ada settingan minimum SDK. Jadi ini tuh minimum SDK-nya kalau misalkan kita mau naikin 23 itu bisa langsung naik kok. Jadi nggak perlu coding dari awal. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngodingnya di SDK 16 sebelumnya itu udah enak, udah banyak apa istilahnya kan tinggal upgrade kan. Jadi kayak fitur-fitur yang ada di API 16 tuh udah bisa terpakai di API di atasnya. Tapi yang masalah tuh biasanya kalau misalkan kita mau downgrade. Kalau misalkan kita mau targetkan minimum SDK-nya dari 23 dari Nougat ke Marshmallow 21. Nah, itu biasa ada beberapa fitur yang nggak support di 21. Kita udah ngoding di minimum Android 23, tapi ada beberapa fitur yang nggak bisa diterapkan di API level 21 gitu. Jadi itu cukup bermasalah dan kadang bikin codingannya tuh pasti error biasanya kalau misalkan ada masalah gitu. Jadi kalau mau pertanyaannya kalau mau di upgrade tinggal Pak. Siap-siap Mas Agung. Aneh sih Pak, udah kebiasaan. Kode labnya itu udah ini ya, udah selesai berarti udah nunggu Gradle Gradle sync juga lagi masih gitu ya. Nah, terus em, selanjutnya itu akan projectnya itu ada kita kalau mau lihat versi enaknya di bagian atas ini kita bikin Android. Di sini ada sekarang untuk saat ini kalau kita mau ngoding Android layoutnya itu ada namanya layout atau antarmukanya itu interface di directory resource, terus layout, terus activity main. Ini tampilan dasarnya file XML-nya kayak gini. Terus kalau misalkan kita mau yang bagian pemrogramannya ada di main activity.kotlin kayak gini. Nah, ini kalau di pemrograman mungkin bisa disyaratkan HTML-nya.
Terus main activity-nya ini bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat webnya dinamis, mungkin PHP atau JavaScript kayak gitu. Jadi ini yang main activity.kotlin, artinya kita ngoding di Kotlin. Terus ada activity main.xml itu buat layoutnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngeran project pertama kita, pilihannya itu kita bisa ngeran pakai emulator bawaan dari Android Studio, atau kita bisa pakai device sendiri. Nah, biasanya aku pakai device sendiri sih, karena biar lebih ringan kinerja laptopnya, tapi HP ku kayaknya kejauhan, jadi coba pakai emulator aja ya. Nah, kalau misalkan tampilan awalnya mungkin di sini nggak bakal ada emulatornya, tapi ini aku udah install beberapa emulator. Kalau misalkan mau install ulang beberapa emulator, bisa buka di sini ada AVD Manager atau Android Virtual Device, terus Create Virtual Device kalau mau bikin emulator baru. Terus bisa pilih HP-nya, mau yang tipe kayak bagaimana. Ini misalkan kita pakai Pixel XL, terus disuruh pilih API levelnya. Kalau udah nggak ada API level 21 ya. Kita coba pakai 23 aja. API level 23. Tapi karena ini API levelnya 23, codingan yang tadi harusnya bisa jalan sih. Soalnya minimum 21 ya. Ini bikin virtual device kayak gini, bikin emulator di Android Studio kayak gini. Pixel XL API 23. Nah, terus nanti kalau misalkan udah bikin virtual device-nya atau emulatornya bisa dicek di sini. Kita coba run. Nah, ini ngerannya juga cukup makan waktu sih kalau pakai emulator, karena dia bakal nge-launch emulatornya dulu, terus sambil build Gradle-nya. Nah, sambil nungguin emulatornya jalan atau aplikasinya jalan, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi atau mau ngobrol tentang Android. Ayo, ayo, ada yang mau bertanya mungkin, atau yang malu bertanya via voice channel, bisa voice chat workshop. Saya ketinggalan. Ada nggak, Ki, buat new project-nya? Mau tanya tuh. Iya, activity kosong. Terus nama package-nya udah jalan build Gradle-nya, Ki. Kamu sesinya dan kirim ke workshop ya, di end-nya. Kalau mau kamu juga share projectku jalan. Ini berat banget sih bikin emulator baru. Tanya tentang emulator, kira-kira ada dengan yang enggak ya emulator? Wah, nggak tahu sih. Kayaknya kamu lebih berpengalaman soal setting kayak gitu. Kalau mau masih ringan, ada nggak ya settingnya? Nggak nge. Iya kan berat kan?
Tapi HP ku kejauhan, Mas. Makan waktu. Yang motor saya malah habis error, malah error. Wah, ya sebenarnya nggak tahu ya errornya kenapa tuh. Aku nggak pernah, jarang pakai emulator soalnya. Seringnya pakai ya di developer. Wah, terus guys, videonya. Ntar aku lihat share screen dulu. Nah, nah kita langsung pakai punyamu aja, Ki. Itu tinggal di run aja sebenarnya. Itu tinggal di run. Di bagian atas ada, nah betul sekali. Itu coba, ya, coba lihat yang gambar HP itu diklik coba. Yang Vivo 1724. Itu berarti kamu pakai real device kan? Nah, itu bisa langsung run di situ. Kalau kamu udah aktifin developer mode-nya. Ya, tapi itu nggak bisa kelihatan ya. Nah, di HP-mu kayak tampilannya kayak gimana. Kalau mau download dulu sih SCRCPY. Itu buat mirror dari real device ke HP. Real device ke monitor laptop ke Windows. SCPY. Itu emang agak lama sih, Ki. Coba download itu Ki, yang aku kirimin ke voice chat. Coba stop recording tapi sayang ya. Kalau tampilan putih itu tampilan yang mirip sama sebenarnya, mirip sama yang di HP gitu, tampilan interface-nya. Kalau yang biru itu blueprint-nya. Jadi cuman kayak kotak-kotak gitu tampilannya, layout layout blueprint, bukan tampilan yang real device. Auto kok. Udah bisa buka Ki. Itu install dulu deh kayaknya. Aku lupa. Udah aku buka deh.
Ya itulah cerita seorang mobile developer. Kalau kamu bilang gitu, aku sampai force close loh. Tapi lagi buka itu sih, emang lagi record di OBS, jadi berat juga sih. Buka Discord juga, stream di Discord juga. Biasanya jarang kok force close. Siap, siap. Siapa tahu Mas David mau berinvestasi ke aku dengan beliin laptop baru kan boleh kan? Ah, boleh, boleh. Besok, besok, besok boleh nih. Biasanya mau ya, mau nyawa, tapi nggak bisa itu ya. Coba buka SCRCP tadi. Itu tuh ada mirrornya. Satunya, satunya. Coba bawa-bawa di yang sama tak? Bukan, bukan. Alt tab coba ki alt tab. Ada kok itu. Itu Vivo. Nah, itu. Itu aku jelasin yang share screen aja ya. Ya, teman-teman yang ada di sini bisa lihat share screen Xiaoki. Soalnya Android Studio aku cukup meraung-raung sini laptop nih. Kayak gitu. Kipasnya kayaknya udah mau dibersihin lagi nih. Nah, itu Xiaoki udah ngeran aplikasinya, itu tampilan awal kalau misalkan kita bikin empty project. Jadi kamu bisa buka itu nggak kayak activity main.xml. Ya, jadi itu layoutnya, terus tampilan device-nya itu yang kayak di emulator di device tadi. Yang lihat coba. Nah, yang Vivo itu. Nah, jadi kayak gitu. Em, kamu bisa kalau kalau misalkan mau lihat versi codingan ada di code. Coba pencet code bagian kanan atas Ki. Ada code split sama desain. Kanan atas. Nah, itu ada code. Code-nya itu tampilan kalau misalkan kita mau bikin layoutnya pakai code. Nah, jadi itu ada constraint layout sama ada text view yang tulisan kuning. Itu tuh dia ada istilahnya view sama view group kalau di Android. View group itu view yang menampung beberapa view. View groupnya itu constraint layout, view di dalamnya constraint layout itu ada text view. Text view itu yang nampilin hello world. Kalau codingannya itu bisa dilihat ada Android titik dua text hello world. Itu buat nampilin teks berupa text view dengan teks hello world. Kayak gitu sih. Untuk kayaknya untuk malam ini cukup gitu aja deh. Udah lewat juga 13 menit dari jadwal yang seharusnya. Iya, jadi kalau misalkan aku lanjut share aja ya. Kalau Android Studio harus build ulang, nggak real time, nggak kayak iya nggak kayak Flutter atau React Native. React Native juga real time kan, Gam? Kamu pakai React Native nggak sih? Real time, real time itu oh gitu ya. Kalau di Flutter tuh kita tinggal save, dia tuh tampilannya auto keubah gitu, jadi real time. Tapi kalau Android tuh kita harus nge-build ulang, kita harus ngeran ulang codingannya, jadi agak makan waktu. Kayak gitu sih. Aku coba share screen lagi ya. Thank you Ki udah share screen. Nah, itu dia tadi apa tampilan em, kalau misalkan kita mau ke developer
mode di oh ya ini coba itu ya, terakhir mungkin kalau misalkan teman-teman mau apa, ngubah ke developer mode itu tinggal buka setting, terus di bagian bawah itu bagian mana ya, about phone. Ini ada about phone atau mungkin kalau bahasa Indonesia tentang aplikasi, terus bisa dipencet apanya itu ya, build number kayaknya, build number-nya bisa dipencet beberapa kali, terus sampai dia muncul this operation is not required developer mode. Pokoknya sampai dia bisa ke developer mode build number-nya. Jadi ini aku udah ada di developer mode, jadi udah nggak bisa lagi dipencet build number-nya. Nah, terus kalau misalkan mau settingnya bisa ngeran apa aplikasinya di itu di Android Studio dengan nyambunginnya ke real device, itu dinyalain di developer option. Kalau di HP ku aku pakai Realme ada additional setting, terus ada developer options. Ini kita tinggal nyalain ini, terus USB debugging juga dinyalain. Jadi nanti tinggal konekin HP-nya pakai USB, terus nanti bisa langsung connect ke Android Studio-nya kok, nggak perlu setting-setting lagi. Nah, itu tinggal di run, terus nanti hasilnya kayak yang Shoki jelasin tadi, yang Shoki tunjukin tadi. Um, kita lanjut dulu aja ini ya, selesaiin aja ya. Ini menemukan file project juga udah aku jelasin, ringkasan. Ya, kurang lebih kayak gitu sih untuk um, ini, untuk membuat dan menjalankan aplikasi Android pertama. Untuk seterusnya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri berhubung topik malam ini kita cuman eksplorasi resource belajar ini yang menurutku cukup lengkap dan teman-teman sangat bisa mengikuti karena bisa dikasih jadi bahasa Inggris dan bisa jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang enaknya kasih bahasa Indonesia aja, tapi kalau mau belajar bahasa Inggris bisa sekalian dikasih bahasa Inggris dan sangat direkomendasikan untuk belajar bahasa Inggris sambil belajar pemrograman. Terus untuk resource-resource lainnya, itu bisa dicek lagi di server Discord JDSC, ada di sini, di Android Resource, ada di kategori Resource Android Learn. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang setelah mengikuti workshop ini kurang tertarik dengan Android, bisa dicek juga, ada di sini ada Machine Learning, sama ada Web Dev. Jadi teman-teman bisa pilih learning path ketiga itu di JDS, Google DSC. Nah, untuk malam ini mungkin cukup. Sebelum aku tutup, ada yang ingin bertanya mungkin? Habis ini mungkin kita bakal lanjut ke talk talk bebas aja sih, santai. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya terkait eksplorasi Android, cara belajar Android di Google DSC? Kalau, ayo, ada yang ingin bertanya nggak? Kalau nggak ada, mungkin cukup untuk malam ini. Terima kasih banget kepada teman-teman yang udah hadir dan mau belajar bareng. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa chat di Discord ini juga, bisa bertanya di Discord ini juga, ada di forum. Kalau misalkan mau tanya tentang JDSC atau pemrograman secara general, bisa tanya di sini. Kalau mau bertanya tentang Android, bisa di forum Android ini. Kalau machine learning bisa di sini dan web dev bisa di sini. Nah, ini machine learning udah ada yang bertanya, tapi karena ini bukan sesi machine learning, jadi mungkin teman-teman yang paham Python bisa bantu jawab. Jadi di sini kita bukan cuman core team yang boleh menjawab, tapi teman-teman juga bisa berbagi kok, bisa berbagi pengetahuannya. Contohnya Mas Davin yang sering membantu menjawab di Android. Terima kasih Mas Davin. Oke, mungkin itu aja untuk malam ini. Terima kasih. Aku serahkan ke Irfan. Iya, jelas-jelas Irfan.
Oke, terima kasih Irfan. Ini udah mau ditutup juga sih. Teman-teman jangan lupa isi Witalk feedback-nya ya, biar kita bisa terus berkembang dan minggu depan eventnya bisa lebih seru lagi. Oke, mungkin itu aja sih buat malam ini. Terima kasih udah datang dan mau belajar bersama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa tanya di forumnya lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you guys udah bergabung. Ini kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol boleh stay di sini kok. Ntar MC-nya Irfan. basis basis data terdistribusi. Thank you Yoga. Siapa sih yang ngomong tadi? Yo, ayam geprek bungus. Wah, boleh. Coki, kamu kamu biasanya Shopee Food juga nggak, Ki? Udah udah kenal diskon 70% ya berarti. Cari yang cari cari makan, kalau aku cari yang bisa makan 2 kali sih. Jadi 15.000 gitu. Terus makanannya di iya, aku simpen sampai malam, coy. Hemat sih, hemat banget sih. Paling di area area UIN ya. Area ya. Yang yang tinggal di Bantul kan relate, nggak bisa relate. Maaf ya.